Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat GPIB. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu kami mohon hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23 yang menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-18 yang menyatakan, "Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat." Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menipu adalah suatu tindakan licik yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun saudara, hal menipu itu bukan hanya mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, melainkan juga soal sikap hati seseorang. Rasul Paulus menyoroti kesombongan dan keangkuhan dari sebagian orang-orang yang ada di jemaat Korintus, yang menganggap dirinya itu paling hebat dari orang lain, yang menganggap dirinya itu paling bijak dan pandai serta berhikmat daripada orang lain. Mereka menunjukkan seolah-olah
bahwa mereka memiliki segala kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang-orang yang demikian itu, saudara, kecenderungannya adalah merendahkan orang lain, bahkan menyepelekan orang lain. Orang yang menganggap diri berhikmat menurut duniawi, sesungguhnya ia telah membawa orang-orang yang nampak lemah imannya itu hidup dalam kesesatan. Saudara, sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Namun ada anggota jemaat di Korintus yang hidupnya mengandalkan hikmat dunia. Kepandaian, kekuatan, kepintarannya sendiri itu mereka tunjukkan kepada orang lain seolah-olah ia sendiri yang memiliki hikmat itu, memiliki kepandaian daripada orang lain, sedangkan orang-orang lain dianggapnya bodoh dan tidak memiliki hikmat. Nah, Paulus menyatakan dan menegaskan bahwa sungguhnya mereka itu telah menipu dirinya sendiri. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, berhentilah menipu diri sendiri. Kesombongan adalah penipuan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena hampir semua orang yang menyombongkan diri, sebenarnya ia juga sadar bahwa dirinya itu tidak sehebat yang dipikirkan oleh banyak orang, atau tidak sebaik yang dia katakan kepada orang lain. Paulus mengingatkan tentang hikmat yang sesungguhnya, yaitu hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat yang berasal dari dunia ini. Kita semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, janganlah kita saling merendahkan satu dengan yang lain. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, marilah kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menunjukkan sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, dalam kehidupan persekutuan jemaat, kehidupan jemaat Tuhan dapat tetap dijaga dan terpelihara, serta dijauhkan dari perpecahan kehidupan dalam jemaat. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa tugas pelayanan yang kita lakukan itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kepada setiap kita agar kita hidup saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Bersama dengan itu juga kita diajak untuk kita menunjukkan sikap yang rendah hati, menjauhkan diri dari keangkuhan dan kesombongan, dan juga yang kecenderungan meremehkan dan merendahkan orang lain. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa kita tinggikan, kita muliakan dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, sehingga kita tetap dapat menjaga keutuhan dan kebersamaan hidup sebagai gereja Tuhan. Dengan demikian, kehidupan setiap orang-orang yang percaya, yang hidupnya rendah hati di hadapan Tuhan, ia hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu agar hidup kami menunjukkan hidup yang rendah hati dan tidak menyepelekan
atau menyeremehkan orang lain. Kiranya dalam kami melaksanakan tugas pelayanan dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, kami hidup saling melayani, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami melayani Tuhan dengan penuh kasih. Sehingga dengan demikian kehidupan persekutuan jemaat Tuhan dapat tetap terjaga dan terpelihara dan dijauhkan dari perpecahan kehidupan dalam jemaat. Bapa di dalam sorga, ajarlah kami senantiasa dengan firman-Mu, agar kehidupan kami selalu diterangi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi kehidupan gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya gereja Tuhan yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Dan keberadaan kami selaku gereja-Mu yang Kau hadirkan di tengah kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia pada khususnya senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami satu dengan yang lain sebagai sesama warga masyarakat dapat saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah keutuhan hidup sebagai warga masyarakat, dan juga kami dapat menjaga kerukunan hidup, kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Bapa di dalam sorga, berkatilah setiap keluarga-keluarga yang pada pagi hari ini bersama-sama mengikuti program Morning Call GPIB. Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian, dan kiranya anugerah dan kasih serta berkat Tuhan senantiasa Engkau karuniakan bagi setiap warga jemaat GPIB dimanapun berada. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami alaskan doa kami ini. Amin. Demikianlah program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.